dan juga 100 mikroskop. Nah, jadi bisa digunakan kalau kita mau pengamatan misalkan hama jamur dan lain sebagainya. Iya. Nah, ini caranya, dia menggunakan lampu LED, tidak lagi menggunakan lampu halogen, apalagi yang menggunakan cermin. Kalau zaman dulu pakai cermin kan harus benar. di jendela gitu ya. Iya. Sekarang terus kemudian selama perkembangan zaman ada yang pakai lampu halogen. Lampu halogen itu lampu yang pakai kawat itu. Nah, sekarang sudah pakai yang lampu LED. LED ya. Ya, jadi ketahanannya lebih bagus, efisiensi listriknya lebih bagus. Iya. Oh, di dalam lampunya. Ya. Cara menyalakannya di sini ada knop putar. Sampai bunyi klik, nanti kalau semakin diputar dia semakin terang. Oh gitu ya. Jadi intensitas cahayanya bisa kita atur. Kalau kita mengamati sesuatu yang terlalu tipis atau warnanya preparat bisa dijepit di sini. Terus kemudian preparatnya juga bisa digerakkan. Iya. Digerakkan maju itu pakai knop yang atas. Gerakkan ke samping pakai knop yang kiri. Jadi knop yang ada di sini ini untuk menggerakkan ke depan, ke belakang, dan juga ke samping kanan kiri. Nah, gitu ya. Oke, terus kemudian untuk memilih lensa okuler tinggal diputar aja sampai bunyi klik. Nah, memilihnya pakai ini. Untuk mengatur fokusnya ada fokus yang kasar, ada juga fokus halus. Dia gerakannya lebih pelan kalau yang halus. Ya, jadi kalau kita punya preparat tinggal dijepit di sini, gerakan kiri kanan depan belakang kalau dia belum pas, gerakan kiri kanan juga untuk menyesuaikan. Pemfokusannya ada pemfokusan kasar, pemfokusan halus. Kiri kanan sama. Jadi untuk rekan-rekan yang kidal ataupun yang tidak itu sama aja kiri kanan. Atau mau pakai dua-duanya juga boleh. Karamel macchiato misalnya. Jadi kita masukkan garam ke kopi kita. Nah, garam yang dimasukkan itu kan takarannya tertentu ya. Dan dia harus diencerkan dulu. Menimbangnya kan harus akurat. Nah, alat ini bisa menimbang di ketelitian 4 angka di belakang koma. Jadi 1,0001 bisa. Tapi 10.000 ya. Ya. Bikin takaran kopi bisa kalian buat? Bisa. Jadi kadang-kadang di roastery gitu, dia memang masih menggunakan timbangan yang biasa, tapi memang dia agak jauhkan dari AC dan kipas angin, karena timbangan-timbangan yang ketelitian tinggi itu sensitif terhadap angin. Ya. Yang pertama nanti kalau mau digunakan, ini harus dipasang dulu di sini, kemudian dinyalakan. Setiap kali alat ini dipindahkan, misalkan pindah dari sini mau dipindah ke meja sana, itu ada 2 perlakuan. Yang pertama, ini nivonya harus tepat di tengah, ini kebetulan pas. Gelembung udaranya enggak pas. Gelembung udaranya harus pas di tengah. Ada gelembung udara kan? Itu mau nggak di tengah itu ya? Itu kan nggak di tengah, dia agak di sini. Oh, ya kan kelihatan. Oh kan? iya benar. Nah, cara menengakannya itu harus diputar ya ini. Ini ke kini di sini berarti yang sana lebih tinggi, ini kita rendahkan. Aduh, muternya kok agak susah. Mengatur ketinggian. Jadi dia kayak water pass ya? Water pass. Nah, betul ini namanya water pass, nivo. Oh iya. Sensitif memang langsung angka. Jadi bukan cari tempat yang datar yuk, pindah lagi yuk, datar lagi yuk. Janganlah, terlalu susah itu. Atau ganjal yuk. Iya. Nah, diputar aja di sini sampai dia bisa ke tengah. Jangan dipindahkan biar tidak goyang-goyang. Setiap kali dipindahkan, dia harus dikalibrasi. Karena pada dasarnya titik gravitasi di sini dengan kita pindahkan di sana ternyata ada sedikit perbedaan. Sehingga sensornya juga membaca itu.
Karena basic penimbangan itu kan sebetulnya gravitasi juga. Makanya yang cara kalibrasinya adalah yang pertama ini kita nolkan dulu. Ada angkanya kan 0,074. Kita nolkan dulu. Kalau sudah tekan kalibrasi kal. Dia sedang melihat titik nol. Nah, sekarang dia minta 200. Kita masukkan kalibrator yang 200. Ini 200. Ditunggu sampai keluar angka 200. Udah keluar angka 200 belum? Belum. Nah, Oh, itu ya. kayak gini. Oh, begitu. Ya. Oke, Oke, kalau sudah kita ambil, kita masukkan lagi. Ada catatan lagi. Kalibrator ini tidak boleh terjatuh. Kalau terjatuh dia sudah tidak valid lagi. Enggak lagi 200. Tidak lagi 200. Jadi kalau dia sudah pernah terjatuh, silahkan beli lagi. Oh. Belinya tidak harus di kami, di Shopee udah ada. Oh, ya. Shopee, Tokped udah ada. Barang umum yang ini karena sering rusak jadi udah banyak yang jual. Jaga Ron. Padahal ketika beli udah juga jatuh. Enggak sengaja. Ya. Sekarang kalau mau ditimbang, tinggal masukkan aja barang yang mau ditimbang. Ini Beratnya itu. mana berarti? Ya, kulit kopi. Agak jorok Ya. ya kan Bu alasnya. Nah, misalnya gini, ya. Bagaimana cara menimbang yang seperti ini? Kita kan harus bikin wadah nih. timbang dulu tuh wadah. Nah, betul, timbang dulu wadahnya. Terus kemudian gimana, Bu? Kita udah tahu nolkan. berapa dia kan? Udah tahu Berarti berapa? 8, tunggu. Udah tahu berapa? 7,9 baru masukkan itu. Kalau misalnya Oh, gitu. bukan, kalau misalnya dia jadi dia berarti 0,1 lah itu. Oh, dikurangi gitu ya. Karena dinamakan wadahnya lagi. aja udah 7,9. Oh, ini 7,9. Kalau pakai Satu, timbangan ini tinggal kita tekan. Parah. Kita anggap bahwa si Udah di nol. wadahnya Ya, itu. di nol. Nah, baru kita timbang. Jadi tidak perlu mengurang-urang lagi. 0,06. Nah, ditutup di 0,641. Gitu ya, dalam satu atau 5 gram kopi itu ternyata kulitnya setelah di roasting itu kulitnya beratnya sekian. Kita jadi bisa menghitung loss material. Jadi seberapa gram kopinya ketika nanti dilakukan pembersihan ternyata ada pengotor-pengotornya sehingga kita bisa mengira-ngira kalau kopi daerah sana itu loss materialnya sekian. Kopi daerah mana lagi loss materialnya sekian. Jadi kalau kita secara bisnis kita belinya kan dalam hitungan kintal atau ratus kilo gitu ya. Jadi kita bisa